Saya di sini Eka Erlangga. Saya akan menjelaskan tentang sistem pakar atau expert system. Apa itu sistem pakar? Sistem pakar atau expert system adalah sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer, agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan oleh para ahli. Dan sistem pakar yang baik dirancang agar dapat menyelesaikan satu permasalahan tertentu dengan meniru kerja dari para ahli. Tujuan sistem pakar. Sistem pakar atau expert system sendiri merupakan paket perangkat lunak atau paket program komputer yang ditujukan sebagai penyedia nasihat dan sarana bantu dalam memecahkan masalah di bidang-bidang spesialisasi tertentu seperti sains, perekayasaan, matematika, kedokteran, pendidikan, dan sebagainya. Sistem pakar merupakan subset dari artificial intelligence. Struktur sistem pakar. Sistem pakar terdiri dari dua bagian pokok, yaitu lingkungan pengembangan (development environment) dan lingkungan konsultasi atau consultation environment. Lingkungan pengembangan digunakan sebagai pembangun sistem pakar, baik dari segi pembangunan komponen maupun basis pengetahuan. Lingkungan konsultasi digunakan oleh seorang yang bukan ahli untuk berkonsultasi. Ini ada gambar komponen-komponen yang terdapat dalam arsitektur atau struktur sistem pakar dan akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah antarmuka pengguna atau user interface. Antarmuka merupakan mekanisme yang digunakan oleh pengguna dan sistem pakar untuk berkomunikasi. Antarmuka menerima informasi dari pemakai dan mengubahnya ke dalam bentuk yang dapat diterima oleh sistem. Selain itu, antarmuka menerima dari sistem dan menyajikannya ke dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh pemakai. Yang kedua adalah basis pengetahuan. Basis pengetahuan ini mengandung pengetahuan yang pemahaman, formulasi, dan penyelesaian masalah. Yang ketiga adalah akuisisi pengetahuan atau knowledge acquisition. Akuisisi pengetahuan adalah akumulasi, transfer, dan transformasi keahlian dalam menyelesaikan masalah dari sumber pengetahuan ke dalam program komputer. Dalam tahap ini, knowledge engineer berusaha menyerap pengetahuan untuk selanjutnya ditransfer ke dalam basis pengetahuan. Pengetahuan diperoleh dari pakar, dilengkapi dengan buku, basis data, laporan penelitian, dan pengalaman pemakai. Selanjutnya ada mesin motor intervensi atau interference engine. Komponen ini mengandung mekanisme pola pikir dan penalaran yang digunakan oleh pakar dalam menyelesaikan suatu masalah. Mesin inferensi adalah program komputer yang diberikan metodologi untuk penalaran tentang informasi yang ada dalam basis pengetahuan dan dalam workplace, dan untuk memformulasikan kesimpulan. Kemudian ada workplace atau blackboard. Workplace merupakan area dari sekumpulan memori kerja. Working memory digunakan untuk merekam kejadian yang sedang berlangsung, termasuk keputusan sementara. Kemudian fasilitas penjelasan. Fasilitas penjelasan adalah komponen tambahan yang akan meningkatkan kemampuan sistem pakar. Digunakan untuk melacak respon dan memberikan penjelasan tentang kelakuan sistem pakar serta secara interaktif melalui pertanyaan. Kemudian ada perbaikan pengetahuan. Pakar memiliki kemampuan untuk menganalisis dan meningkatkan kinerjanya, serta kemampuan untuk belajar dari kinerjanya. Kemampuan tersebut adalah penting dalam pembelajaran terkomputerisasi sehingga program mampu menganalisis penyebab kesuksesan dan kegagalan dialaminya dan juga mengevaluasi apakah pengetahuan yang ada masih cocok untuk digunakan di masa mendatang. Adalah sumber yang saya dapatkan